Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pembahasan untuk peluang adik-adik dari video sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah kerjakan 1 sampai dengan 6, maka untuk video ini kita lanjut nomor 7 sampai dengan nomor 12. Yuk, langsung aja kita buka materinya soal yang ke-7. Yap, masih bicara tentang peluang. Peluang Randy memasukkan bola ke dalam gawang lawan adalah 0,96. Peluang Randy tidak dapat memasukkan bola ke gawang lawan adalah, peluang suatu kejadian A itu selalu terletak antara 0 dan 1. Kalau 0 berarti kejadiannya disebut kejadian mustahil, jadi tidak mungkin terjadi, mustahil. Kalau 1 berarti kejadiannya disebut sebagai kejadian pasti. Nah, kalau sekarang diketahui bahwa peluang Randy untuk memasukkan bola berarti gol ya, peluang golnya adalah 0,96, maka peluang tidak gol berarti berapa? Ya 1, Anda kurangkan dengan 0,96. Kenapa 1, Coach? Iya, karena peluang kejadian tertinggi adalah nilainya 1. Kejadian pasti gol, peluangnya 1. Nah, kalau tidak gol berarti 1 dikurangi peluangnya gol, maka menjadi 0,04 dan jawabannya sip. Sederhana sekaligus membahas konsep ya ke Anda. Oke, nomor 11. Pada percobaan lempar undi 3 mata uang logam bersama-sama sebanyak 600 kali, frekuensi harapan munculnya paling sedikit 2 gambar. Oke, sekarang kita ngomong 3 mata uang, uang logam, 3 mata uang logam. Ada berapa ruang sampelnya? Jadi ruang sampelnya ada sebanyak 2/3. Kenapa 2? Karena sisi 2 ini mewakili adalah angka dan gambar. Jadi ada angka dan gambar, maka itu diwakili oleh 2. Kenapa 3? Karena uangnya sebanyak 3, berarti 2/3, totalnya 8. Kalau mau 8 itu apa saja semestanya ya, berarti kan Anda yang pertama boleh angka semuanya. Sekarang angkanya 2, angka gambar. Kemudian juga bisa angka gambar angka, kemudian gambar angka, kan seperti itu. Kemudian sekarang kita buat gambarnya 2, angka gambar atau gambar angka gambar ya, atau gambar angka. Yang terakhir gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Anda mau caca boleh seperti itu, atau boleh pakai akar cabang juga nggak ada masalah. Oke, lanjut. Sekarang yang ditanyakan frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan munculnya paling sedikit 2 gambar. Paling sedikit 2 gambar, artinya paling sedikit 2 gambar, gambarnya boleh 2 dan boleh 3, ya toh, paling sedikit 2 gambar. Berarti gambarnya boleh 2 dan boleh 3. Gambarnya yang 2 ada 1, ada 2, ada 3, ya toh, yang gambarnya 2. Dan gambarnya yang 3 ada 1. Berarti totalnya ada berapa kemungkinan? 4. Dari seluruh kejadiannya ada 8. Karena dilempar 600 kali, maka kalikan 600, itulah frekuensi harapan. 4 dan 8 boleh dicoret menjadi 1 dan 2, 6 dan 2 boleh dicoret mendapatkan 3, maka 1 kali 3, 0-nya 2. Maka banyaknya 300 kali itu adalah frekuensi harapan muncul paling sedikit 2 gambar. Minimal 2 gambar, paling sedikit 2 gambar. Seperti itu. Oke, paham? Yuk, lanjut ke soal berikutnya, soal yang ke-9. Sebuah koin dan kubus berangka dilempar sekali secara bersama-sama. Peluang muncul 1
peluang muncul angka 1 pada kubus berangka dan muncul gambar koin adalah, Anda boleh buat seperti ini akar cabangnya ya biar tahu ya. Jadi kubus dulu lah, kubus itu kan ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, ada angka 5, dan ada 6. Sedangkan koinnya itu kan ada angka dan gambar, 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 ada angka dan gambar. Kalau Anda buat pasangan berurut berarti kan boleh 1, angka, kemudian 1, gambar, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir nanti 6, gambar. 6, gambar, 6, ya, angka. Artinya ruang sampel kita adik-adik itu sebanyak 12. Ya toh, banyaknya sampel kita 12. Sekarang yang jadi pertanyaan, peluang muncul angka 1 pada kubus dan muncul gambar, berarti 1 dan gambar. Ada berapa kejadian 1 dan gambar? Tentu saja cuman ada 1. Dari berapa kejadian? 12. Berarti peluangnya kejadian A, anggaplah seperti itu, adalah 1 dari keseluruhan 12. 1/12 jawabannya A. Seperti itu. Jadi kalau mau ngalihkan juga boleh karena ruang sampelnya ada kubus dan koin, berarti langsung 6 kali 2. Tapi kalau mau dicaca seperti ini juga tidak ada masalah. Terserah deh, banyak cara. Yang penting Anda paham semuanya. Insya Allah paham ya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Peluang seorang siswa menjadi juara Olimpiade Matematika adalah 0,75. Peluang siswa tersebut tidak menjadi juara Olimpiade Matematika sama kayak tadi. Peluang juara itu adalah 0,75. Berarti peluang tidak juara atau juara komplement berarti 1 min 0,75. Maka menjadi 0,25 jawabannya. Gampang banget. Tapi ini faktanya di LKS Anda yang ada dan itu ditanyakan, maka Coach Billy tetap membantu membahaskan supaya Anda semuanya paham. Oke. Nomor 11 di LKS nomor 14, 2 buah dadu dilempar 1 kali secara bersama-sama. 2 buah dadu berarti nanti ruang sampelnya 6 pangkat 2. Peluang muncul mata dadu pertama angka 4 dan mata dadu kedua angka 6. Jadi munculnya angka 4 dan 6. Oke, munculnya mata dadu 4 dan 6. Terserah sih, Anda boleh pakai papan catur misalnya, boleh. Jadi dadunya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dadu pertama, dadu kedua juga 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, ini adalah dadu 1, ini adalah dadu kedua. Berapa kejadian keseluruhannya? Tentu saja kejadian keseluruhannya adalah 6 kali 6. Berarti totalnya nanti NS-nya Anda bisa lihat di sini, kejadian keseluruhannya ada 36, ya kan? 6 kali 6. Sekarang kalau dadu pertama angka 4, dadu keduanya angka 6. Berarti di sini kan munculnya 4,6. Ada berapa 4,6? Cuman ada 1 dari berapa kejadian? 36. Berarti peluang kejadian A ya tinggal 1/36. Beres. Gitu ya. Oke. Dan nggak boleh dibolak-balik karena mintanya dadu pertama adalah 4. Jadi 4,6 bukan 6,4. Tidak bisa. Sip, lanjut ke soal yang terakhir di segmen peluang. Ada 2 kotak berisi kue bolu. Kotak pertama berisi 8 kue bolu dan 3 kue diantaranya basi. Oke, kotak pertama. Dan kotak kedua berisi 5 kue bolu dan 2 diantaranya basi. Oke. Jika dari masing-masing kotak diambil sepotong kue bolu, maka peluang kedua kue bolu yang terambil basi. Jadi peluang mendapatkan basi. Oke. Biar kelihatan gampang, Coach Billy buat saja gambarnya. Ini kotak pertama, ini kotak kedua. Biar jadi gampang ya buat Anda semuanya.
Kotak pertama berisi 8 kue bolu, ada 8 kue bolu, 8 kue. Di mana 3 kue diantaranya basi. 3 basi berarti 5 tidak basi, gitu kan ya. Kotak kedua berisi 5 kue bolu. Ini ada 5 kue kotak kedua. Di mana 2 diantaranya basi. 2 basi berarti karena 5 berarti 3 tidak basi. Maka peluang dari masing-masing kotak diambil sepotong kue. Ini ambil 1, ini ambil 1, gitu kan ya. Kemudian peluang kedua kue bolu basi. Jadi peluang mendapatkan basi dan basi. Jadi kotak pertama basi, kotak kedua juga basi. Kotak pertama basinya ada berapa? 3. Dari berapa? 8. Berarti peluang mendapatkan basi 3/8. Kotak kedua itu ada berapa yang basi? Ada 2. Dari berapa kue? Ada 5. Berarti peluang basi kotak kedua 2/5 karena mintanya basi dan basi. Anda boleh coret 2 dengan 8 mendapatkan 4, maka ini mendapatkan 1. Kalau Anda kalikan 3 kali 1 3, 4 kali 5 20. Berarti peluang mendapatkan basi adalah 3/20. Oke, itu adik-adik semuanya PR yang sudah dikirimkan Coach Billy. Dan alhamdulillah kita udah bahas semuanya. Gak usah sungkan-sungkan, yang punya PR, yang punya kesulitan silakan kirim saja ke Coach Billy. Caranya sederhana, Anda tinggal foto soalnya, boleh kemudian DM ke IG-nya Coach Billy atau mungkin taruh di kolom komentar dan seterusnya. Coach Billy nanti akan bantu membuatkan pembahasannya supaya Anda bisa belajar dengan lebih baik. Kelihatannya selama PJJ ini lebih banyak Anda tidak diterangkan di sekolah, hanya kemudian disuruh mengerjakan soal-soal saja. Tetap semangat dan sukses untuk Anda selalu. Kalau ada kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke, jumpa di video berikutnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.